Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Pur, Mas Ibnu, Ibu, Waalaikumsalam teman-teman yang warahmatullahi lain. Nah, ketemu wabarakatuh. lagi nih di mata Waalaikumsalam kuliah warahmatullahi wabarakatuh. kewirausahaan. Kali ini kita dibersamai oleh dosen praktisi dari Mas Ibnu. Nah, ini beliau adalah salah satu atau direktur atau pemilik dari CS Holiday yang bergerak atau bidangnya di tour and travel seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, nah kita bareng-bareng berdoa bersama yuk. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum ke perkuliahan ya, sedikit akan saya bacakan CV dari Mas Ibnu. Nah, Mas Ibnu ini tadi nama lengkapnya Ibnu Kurniawan Hidayat SPT. Nah, beliau sebagai direktur utama dari CVCSUD. Dia juga jadi sekarang jadi direktur dari PT Indonesia Cahya Sejati, dan yang satunya lagi menjadi komisaris PT Cahya Global Sukses. Nah, nanti mungkin untuk profil lengkapnya berkaitan dengan unit usaha dan jenis usahanya dan profilnya nanti bisa mungkin Mas Ibnu sendiri yang menjelaskan yang lebih jauh. Dan Mas Ibnu ini lulusan dari Universitas Gajah Mada dari jurusan S1 Ilmu dan Industri Peternakan. Nah, ini spesial banget ya. Artinya background Mas itu sama apa yang digeluti. Nah, seperti itu. Nah, Mas ini juga beberapa dari Gamping. Nah, sekarang juga tinggalnya di Gamping ya, Mas ya? Iya, Pak. Oke, nah ini profil singkat dari Mas Ibnu. Nah, nanti di situ juga ada emailnya. Nah, kalau ada siapa tahu teman-teman membutuhkan atau lagi cari jasa gitu ya, tour and travel, bisa hubungi di office@csorganizer.com. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Pak Pur ada yang mau disampaikan sebelum perkuliahan dimulai. Terima kasih Mas Suher. Pada yang saya hormati, yang terhormat Mas Ibnu Kurniawan, Direktur CS Holiday, pada Bapak Suher Tanto MA sebagai pemandu kuliah pada pagi hari ini, dan Mistrus sebagai pembuka jalan tol yang selalu membersamai kita sehingga kita jumpa dengan kawan-kawan yang begitu luas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa kita yang telah merespon dan bergabung pada kesempatan dengar pendapat sharing yang tentu saja dunia yang ada di kampus itu ibarat sebuah bangunan ya yang begitu kokoh ya, sehingga kadang-kadang kita itu terlupakan bahwa di luar sana itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tentu saja luar biasa kepada kita, tetapi kadang-kadang kita asik yang ada di dunia kampus. Nah, karena itu program kemitraan ini justru kita akan membuka diri, dan dalam proses inilah yang sebenarnya kita harapkan seperti Mas Ibnu itu yang mestinya bergeraknya di bidang yang ada benang merahnya. Ya, setidaknya seperti Mescus itu adalah mereka mempunyai lahan, mempunyai peternakan yang luar biasa banyaknya, yang mestinya ini adalah bidangnya Mas Ibnu, tetapi justru Mbak Mescus itu bergerak ke sana walaupun dosen dan juga seorang bisnis ya, pembisnis,
dan ahli administrasi bisnis. Dan justru Mas Ibnu yang seharusnya bergerak dalam bidang masalah bagaimana untuk menyediakan daging untuk konsumsi, tapi justru bergerak dalam bidang bagaimana membuat kita itu ketawa, gembira, dan akhirnya panjang umur ya. Ini yang tentu saja organizer atau event organizer yang menjadikan kita akan bisa terlupakan terhadap suatu masalah-masalah yang selalu menghimpit otak kita, tapi justru nanti akan membuka cakrawala untuk bisa seharusnya bagaimana menghadapi suatu masalah yang ada di sini. Dan itu hanya ada di rumahnya Pak Ibnu. Nah, karena itu para teman-teman, para mahasiswa, apa yang terjadi pada pagi hari ini, marilah kita cermati, kemudian kita ikuti ya Mas Ibnu ya. Ya tentu saja saya bergaul dengan Mas Ibnu sudah begitu lama ya, dan saya kepontal-pontal kalau memperhatikan jejak Mas Ibnu ini. Semoga para mahasiswa kami nanti karena masih muda, masih energik, tidak terlalu kepontal-pontal ya. Kalau Pak Pur kan secara fisik sudah tua, kalau kepontal-pontal ya wajar, diajak lari ya menyerah. Tapi kalau mahasiswa ini kan beda, masih muda, masih energik. Nah, karena itu dalam kesempatan ini mari kita memperhatikan cerita, mungkin nanti masing akan cerita ya tentang sesuatu hal yang boleh kita justru yang bisa kita ikuti. Nah, untuk itu saya tidak akan membuka apa yang diceritakan Mas Ibnu, tetapi teman-teman itu nanti akan bisa memahami apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa di era milenial, di era 4.0 ini, dalam rangka apakah kita mau mati atau hidup. Dalam artian itu mati tapi hidup. Kelihatannya hidup tapi mati. Ya. Mati dalam arti kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita pada zona aman saja. Nah, karena itu lepaskan diri dari hidup di zona aman. Itu. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan dan terima kasih sekali kepada Mas Ibnu. Maaf saya manggil Mas Ibnu lebih nyaman ya, karena kalau sedang bertemu itu ya gojekan nggak karu-karuan itu ya. Di sini juga kita ciptakan seperti itu. Nah, karena itu sepenuhnya kami aturkan pada Mas Ibnu Kurniawan untuk bercerita pada teman-teman kita ini, dan tentang waktu sumangga derek panjenengan ya. Saya kira demikian saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi wekdal kula semangga akan dumateng Mas Ibnu sak cekapipun. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pur, sedikit sambutannya dari Pak Pur nih. Kita langsung aja perkuliahan kewirausahaan di minggu ini kita mulai. Nah, untuk waktu dan kesempatan saya berikan semuanya untuk Mas Ibnu. Monggo Mas Ibnu, silahkan bisa dimulai. Terima kasih. Dengar Pak? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Oke, yang terhormat Bapak Ibu dosen pendidikan administrasi perkantoran UNJ dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Oke, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena mungkin di sini yang paling muda saya ya Bu Kusnu ya.
Yang paling tua Sak ya saya GR itu. Ngunek sing paling tua Pak Pur gitu. saya nggak bilang ya mungkin apa namanya itu cuma angka aja. Jadi apa namanya teman-teman bisa manggil saya manggilnya mungkin Mas aja, jauh saya panggil Pak. Apalagi nggak boleh manggil Om. Itu dilarang. Karena saya Lagi belum om-om mampu ya Mas Ibnu ya. memenuhi. Ya, itu dilarang Pak Pur karena saya belum mampu memenuhi kebutuhan teman-teman gitu Pak Pur. Jadi kalau nanti sudah mampu memenuhi kebutuhan mungkin boleh panggil Om. Tapi untuk saat ini belum bisa. Gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Kurniawan Hidayat yang sudah disampaikan. Saya cerita sedikit dulu. Saya itu lulusan peternakan, ilmu dan industri peternakan di UGM. Itu saya masuk 2018. Saya kuliah di sana selama 4 tahun 13 bulan. Lulus 2013. Terus setelah lulus itu saya pernah mencoba untuk daftar kerja, itu diterima di beberapa perusahaan dan bahkan saya pernah lolos di dinas kehutanan teman-teman di Probolinggo. Saya pernah keterima di Pusri, cuman nggak tampil karena jauh di Palembang, walaupun gajinya besar, tapi saya nggak diambil karena takutnya banyak orang sana yang suka saya. Jadi saya nggak ngambil. Jadi gitu, terus keterima di Bank BPD juga. Terus habis itu sama dosen-dosen peternakan disuruh S2. Cuman saya sudah mentok, kepala saya sudah mentok, lulus S1 itu sudah alhamdulillah. Saya bilang sama profesor saya waktu itu, loh Pak, jenengan itu punya murid kayak saya udah lulus, udah bersyukur Pak, kok malah mau promotori saya lagi kan kasihan jenengan, saya bilang gitu waktu itu. Terus akhirnya saya 2013 akhir lulus dari peternakan, saya bikin kandang dulu Pak Pur ceritanya. Saya pernah bikin kandang Pak Pur, saya ikut kemitraan di Java toh. Saya pernah bikin kandang sekitar 5.000 ekor waktu itu. 5.000 ekor. Kelemahan di peternakan itu pertama saya gini, cerita dulu ya. Saya masuk peternakan itu awalnya tidak berpikiran untuk bekerja, tidak berpikiran untuk gimana. Saya mikirnya pertama, oh ini peternakan kalau tahu ilmunya tidak perlu cari kerja, bisa menciptakan lapangan kerja. Waktu itu waktu kuliah, sekolah, waktu SMA. Terus saya ambil peternakan. Saya ambil peternakan itu waktu dulu 2008 itu SNMPTN itu saya pilihan pertama. Saya karena emang niatnya di peternakan, terus pilihan kedua saya ambil elektro, pilihan ketiga saya ambil farmasi. Jadi kebalik-balik sebenarnya karena percuma saya nanti kalau ambil pertama teknik elektro kok keterima malah masalah. Karena saya waktu itu kan beli formulir emang 3 pilihan jurusannya gitu. Itu ceritanya. Terus akhirnya emang keterima di peternakan. Di sana benar-benar saya cuman cari peluang-peluang apa di di peternakan yang bisa saya tuh mau buka lapangan kerja. Saya pernah kuliah waktu kuliah tuh ternak bebek pernah, terus bikin yogurt dan sebagainya pernah saya lakukan itu. Terus jualan Tupperware kalau teman-teman tahu, saya pernah lakukan itu semester berapa ya? Semester 6 itu saya pernah lakukan. Terus lulus saya pernah bikin kandang waktu itu. Saya nyewa lahan. Terus waktu itu murah nyewa lahannya 7,5 juta itu 5 tahun. 5 tahun. 7,5 juta itu 15 tahun ceritanya. Terus kelemahannya di peternakan itu warga sekitar. Jadi ceritanya setelah izin dari warga sekitar itu boleh. Ternyata ada satu orang yang nggak suka atau gimana. Akhirnya peternakan itu cuma jalan 2 bulan, Pak. Dan teman-teman. Itu 2 bulan saya rugi. Terus saya mikirnya wah peternakan terlalu besar modalnya. Terus saya iseng saya itu ikut piknik dari tetangga kampungnya teman saya. Ceritanya ada piknik ke Pacitan waktu itu namanya Duan Andrea.
Itu muridnya Pak Pur juga, lulusan UNJ, dulu masih di administrasi negara. Muridnya Pak Pur, Bu Tanti, sama Bu siapa kemarin? Bu Rosida juga ya Pak Pur ya. Ya, Itu dulu Duan itu alumni administrasi negara. Dulu Pak Pur dan teman-teman masih ngajar di sana sebelum ada pendidikan administrasi negara perkantoran. Saya ikut Duan piknik ke Pacitan. Setelah itu saya bikin piknik juga di perumahan saya. Kebetulan saya waktu itu ketua pemuda di sini, terus saya bikin piknik juga ke Pacitan. Setelah dari Pacitan, piknik dari Pacitan pulang, saya itu iseng-iseng bikin tour and travel ceritanya. Iseng-iseng bikin tour and travel, namanya CS Holiday itu. Awalnya nggak tahu mana-mana awalnya, karena tahunya cuma Pacitan. Nggak tahu Bali, nggak tahu Jakarta dan sebagainya, nggak pernah bawa tamu, nggak pernah gimana. Tahunya cuman Pacitan. Kok tahu-tahu sama Tuhan diuji, order pertama itu ke Bali, bayangkan. Saya waktu itu ada orang percaya, nggak tahu kenapa kok bisa percaya dengan saya. Terus waktu itu ada piknik ke Bali, nggak kenal orang, hubungi saya, akhirnya deal ke Bali 1 bis. Saya nggak tahu Bali, pastinya nggak tahu Bali itu dalam artian membawa rombongan, penyeberangan nggak tahu, terus makannya gimana dan sebagainya. Akhirnya kita modelnya nekat aja, kita jalan waktu itu kita sama Duan jalan berempat waktu itu. Terus setelah 5 hari perjalanan, tahu teman-teman berapa pendapatan waktu itu? 300.000. Bayangkan 300.000 dibagi orang 4, itu 75 hari dalam waktu kerjanya 5 hari. Berarti waktu itu saya mikirnya, loh ini sama tukang, orang tukang itu. Tukang itu seharinya 100.000 posisinya. Saya 5 hari itu dapat 75.000 waktu itu. Cuman kalau saat itu saya menyerah, mungkin selesai. Terus saya waktu itu mikirnya mungkin di hitam atas putih mungkin ada keuntungan, ada kerugian. Tapi di dunia nyata itu adanya keuntungan sama pengalaman. Itu saya mikirnya. Kalau kita bisnis itu kalau udah memulai bisnis, pengalaman saya dari 2014 bikin CS Holiday dan lain-lain itu saya juga sekarang punya resto. Kalau teman-teman mau mampir ke sana. Terus saya bukan promosi ya ini, maksudnya gara-gara pandemi terus saya di dunia pariwisata itu benar-benar off, terus saya bikin resto gitu. Itu gini, kalau teman-teman pada waktu itu ya 2014, kalau saya selesai waktu itu berhenti selesai, karena dalam dunia bisnis itu ternyata harus siap untuk rugi gitu teman-teman. Kalau di hitam di atas putih itu memang gitu, hitam di atas putih itu memulai bisnis itu harus siap rugi dulu. Jangan berpikir untuk profit. Jangan berpikir untuk wah aku buka ini, misalnya kulak sekian, dijual sekian, berarti untung sekian. Jangan situ dulu. Karena untuk memulai sebuah bisnis, sebuah usaha itu pertama yang dipikirkan saya harus siap untuk rugi, gitu loh. Itu hitam di atas putihnya seperti itu. Cuman kalau di dunia nyata itu rugi itu sebenarnya nggak ada. Jadi di dunia nyata itu adanya profit sama pengalaman. Itu teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi nanti mungkin 15 menit saya ngomongnya, nanti kita banyak dijawab tanya jawab aja. Jadi tahu teman-teman, setelah 2014 itu setelah pengalaman ke Bali itu saya mulai cari cara gimana caranya bikin ini orang biar ngerti CS Holiday, bikin proposal dan sebagainya gitu. Akhirnya puncaknya memang paling enggak logikanya dari 2014 berdiri, orang 5 pendirinya tinggal berdua saat itu sama Duan Andrea itu yang alumni dari UNJ itu, teman saya SMA. Terus kita bisa membayar orang, dalam artian kita punya karyawan tetap itu tahun 2018. Setelah kita bikin PT, terus kita bikin ada karyawan 3 waktu itu. Kalau karyawan freelance banyak, tapi freelance itu dalam artian kalau kita ada orderan, kita panggil dia. Kalau nggak ada, nggak. Bayangkan 4 tahun perjuangan untuk bisa berani dan mampu untuk membayar karyawan.
saat itu. Berarti nggak terus bikin PT dan sebagainya terus kita kuat, enggak. Perjuangannya itu 4 tahun berarti. Itu dari kita. Ini saya ada contoh beberapa saya bikinkan PPT. Kalau ini dari pengalaman ini saya ambil di beberapa sumber. Jadi kenapa kok pakai daftar pustaka tahun 1803? Saya cerita dulu, teman-teman. Mungkin kalau di ilmu sosial itu nggak boleh. Karena dulu waktu kuliah, saya di peternakan itu peternakan ada beberapa jurusan. Ada jurusan nutrisi, ada jurusan ekonomi peternakan, ada hasil ternak, terus hijau ada sebagainya. Saya ambilnya dulu nutrisi, dan itu di ilmu pasti. Jadi waktu saya skripsi itu ada dapus saya yang tahun 1940 ada dan sebagainya. Saya berikan contoh ini mungkin dapus yang tua ini karena pertama dulu pengertian wirausaha itu adalah pengusaha yang mampu, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Itu yang perlu dibedakan gini teman-teman. Kita berwirausaha itu berbeda dengan berdagang. Beda. Mungkin bedanya gini. Kalau berdagang itu kita kula itu kita kula barang, terus kita jual. Kita dapat keuntungan selesai. Itu kalau pedagang. Kalau kita mulai wirausaha atau bisnis, itu tidak seperti itu, gitu loh. Kita memperdayakan memperdayakan orang, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk mengembangkan ide kita, gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Jadi bedanya dagang sama wirausaha itu beda. Bedanya itu tadi. Kita nggak bisa kalau berwirausaha kula terus tadi terus kita bilang bisnis, nggak bisa. Kalau bisnis itu gimana caranya kita memberdayakan orang lain, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk mengaplikasikan ide kita. Gitu. Jadi kita jadi leader gitu loh. Paham ya? Terus untuk kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis dalam penerapan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Jadi gini, saya seperti yang di Papor bilang, jadi kuliah itu tidak serta-merta teman-teman nanti lulusnya harus jadi ini dan sebagainya, enggak. Administrasi perkantoran itu kalau orang ekonomi itu mesti uangnya banyak kalau kerja, tapi uangnya bosnya kan eman-eman kalian ngelola uang bosnya kan eman-eman tenaga pikiran kalian. Jadi kalau kuliah itu cari relasi yang banyak, apalagi pengalaman dosen-dosen itu kalian curi, tanda kutip kalian curi pengalaman dosen-dosen itu kan ketemu sama orang banyak, ketemu sama mungkin pengusaha yang lain, itu kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya mungkin ilmu-ilmu yang ada di luar. Itu sering ngobrol sama orang, mungkin sama dosennya dan sebagainya, itu bisa nambah wawasan kalian. Karena kuliah itu yang terpenting itu bukan cari ilmu, teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini mohon maaf. Jadi kalau menurut saya itu kuliah itu untuk membentuk pola pikir kita untuk menghadapi dunia yang nyata itu. Itu kalau menurut saya. Jadi langsung aja. Saya langsung ke ini aja, ke langkah memulai bisnis aja. Jadi teman-teman gini, ini dulu langkah memulai bisnis ini ada 3. Dulu waktu saya kuliah, saya waktu presentasi sama dosen waktu itu mata kuliah ekonomi peternakan kalau nggak salah. Nama mata kuliah lupa saya. Itu saya waktu itu saya masih ingat, walaupun saya belum masuk di dunia usaha ya. Saya bilang pada waktu presentasi saya bilang langkah memulai usaha itu ada 3. Yang pertama itu berani, yang kedua berani, dan yang ketiga berani. Wah, semua audien waktu itu tertawa semua. Ya enggak cuma dosennya saat itu. Terus pas waktu ada tanggapan itu dosennya bilang ya itu tadi yang benar seperti itu.
Dan teman-teman gini ya, untuk wirausaha, untuk apa namanya usaha itu jangan seperti waktu SMA, teman-teman. Di dunia nyata beda. Jadi kalau waktu apa namanya SMA itu modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Oke, saat itu oke. Cuman waktu saya kuliah, ternyata itu mindset itu harus dirubah, mindset itu. Jadi kalau modal sekecil-kecilnya, itu hasilnya ditentukan, teman-teman. Nggak bisa. Kita hasil sebesar-besarnya nggak bisa. Tapi kalau modal ditentukan, itu hasilnya bisa sebesar-besarnya. Jadi kalau hukum ekonomi ternyata apa namanya setelah saya belajar dan melakukan di usaha ini dan lain juga itu modal sekecil-kecilnya hasilnya nggak bisa maksimal. Ditentukan hasilnya. Cuman dengan modal ditentukan itu hasilnya bisa sebesar-besarnya. Gitu. Kuncinya seperti kuncinya. Jadi yang saya pengen di sini itu teman-teman tidak usah berpikiran kuliah di pendidikan administrasi kantoran, di peternakan atau dimanapun yang ada gitu, itu jangan wah aku itu harus jadi misalnya jadi guru. Ini kalau pendidikan administrasi kantoran gelarnya nanti SPD ya? Iya Mas, benar jadi SPD. SPD ya. Nah ini gini, seperti saya itu SPT itu bukan sarjana pariwisata, itu sarjana peternakan. Jadi teman-teman nggak usah pesimis. Wah aku SPD nanti musuhnya yang sarjana ekonomi, mungkin yang gelar mungkin S2, MBA dan sebagainya. Nggak usah pesimis. Jadi jadikan kuliah ini untuk mengubah pola pikir, menambah relasi. Untuk apa? Nanti tujuan hidup kalian apa itu? Misalnya yang mau kerja ya nggak apa-apa kerja. Cuman saya di sini harapan saya menyampaikan pengalaman selama lulus kuliah sampai saat ini itu seperti di kesempatan itu mampu menjadi pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mampu mempunyai penglihatan visi ke depan dan keunggulan dalam berprestasi bidang usaha. Apapun itu teman-teman, apapun itu. Jadi jika teman saya kuliah itu juga ada cerita. Kalau kalian tahu Golden Vest sepatu, itu punya teman saya kuliah. Dia S2 malah, dia S1, S2, dia jualan sepatu. Karena dia dulu ambil S2 juga sama pola pikirnya. Pola pikirnya pola pikirnya mengubah pola pikir kuliah. Bukan nyari ilmu waktu itu. Jadi teman-teman saya di peternakan itu malah banyak yang usaha di luar peternakan. Seperti IO ada 2, yang satu di Jakarta. Terus ada Golden Vest itu yang sepatu, ada yang properti banyak yang properti. Begitu. Dan Nyon Sewu ini Pak Pur, saya sudah mulai usaha peternakan juga di rumah gara-gara pandemi ini. Jadi saya bingung mau mau ngapain. Saya bikin usaha hewan kesayangan. Mungkin kalau bukus kucing, saya di burungnya. Saya punya burung, sama juga punya beberapa kucing Persia juga ada beberapa. Ada itu kepodangnya enggak, Mas? Dan waduh, nggak ada Pak. Saya ambilnya cuma murai ya. Saya murai dari nol. Saya nggak ngerti burung. Saya cuma mengaplikasikan waktu kuliah dulu tentang ayam. Jadi ayam itu kan unggas. Jadi reproduksi sama semua sistem reproduksinya sama seperti ayam. Jadi teman-teman saya yang dulu kuliahnya ambil ayam, maksudnya ambil yang spesialis ayam, saya telepon nih Pak. Saya minta obatnya dan sebagainya, terus saya aplikasikan ke burung. Alhamdulillah sekarang sudah berproduksi, sudah sudah ada hasilnya. Walaupun saya di burung itu baru pemula gitu. Ada yang teman-teman saya yang penting saya cuma tadi yang nomor 3, 1, 2, 3 tadi cuma modal berani aja, berani. Kalau kita nggak berani mencoba, kita cuma awang-awangan teman-teman. Awang-awangan dalam artian banyak berpikir seperti contoh gini, burung. Saya itu ternak burung di rumah saya lantai 3. Bayangkan panasnya seperti apa panasnya. Lantai 3. Cuman kalau saya berpikirnya tuh banyak berpikir, wah nanti suhunya gimana, kelembapan gimana, sebagainya. Saya akan kalah sama orang yang memulai usaha burung dengan yang nggak mikir itu.
nggak mikir suhu, nggak mikir apa, atau nekat ternak itu malah udah memulai. Jadi saya nekat saya nggak akan berpikir panjang, saya punya nggak urusan analitika dan sebagainya, saya ternak. Dan akhirnya alhamdulillah sudah ada hasilnya. Gitu teman-teman. Mungkin saya nggak akan banyak lebar karena ini bukan seperti kuliah yang seperti Pak Ibu dosen sampaikan. Jadi kita lebih banyak sharing. Dan bahkan nanti kalau teman-teman pengen buka usaha apa, bahkan yang sama pun itu saya terbuka. Ada yang angkatan berapa ya, Mas Febri? Nah itu sharingnya sama saya. Gimana sebagai profesor gimana? Saya nggak akan nutupi untuk ilmu, nggak akan nutupi karena usaha itu boleh sama menurut saya, tapi rezeki bakal berbeda. Jadi kalau teman-teman mau usaha apapun, pengen sharing sama saya, bahkan usaha tour juga, saya akan kasih semuanya. Gitu. Channel-channelnya saya, misalnya bis, misalnya hotel dan sebagainya, saya kasih semua. Itu teman-teman, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin kita langsung aja. Tanya jawab. Jadi ada ini kok sekarang jumlahnya banyak banget ya jumlahnya mahasiswanya. 3 kelas sekarang. AB 4 kelas mungkin Mas. 4 kelas. Iya. Oh sekarang mahasiswa kata jadi jadi favorit. Begitulah kira-kira. Iya Mas Ibnu. Halo guys, teman-teman. Banyak hal yang menjadi jebakan pada kita. Itulah pola pikir seorang yang hampir tidak terduga. Ya, kadang-kadang kita itu acuh tak acuh terhadap sesuatu, boleh malah luar biasa, kita malah justru akhirnya melongo. Saya juga melongo ya. Pak Mas Ibnu itu belajarnya kalau boleh kategori di sistem percepatan kelulusan bagus ya. Tapi dengan membahasakan yang luar biasa. 4 tahun itu tergolong cepat. Tetapi Mas Ibnu adalah lulusnya itu 4 tahun 13 bulan. Suatu hal yang luar biasa itu. Anda tidak sadar di situ. Itulah pola pikir seorang yang kreatif itu ya. Nah, kemudian juga masih banyak hal-hal lain yang tentu saja kita boleh, malah justru boleh ikut ya. Begitu Mas Ibnu. Beberapa waktu yang lalu itu kan saya ngelamarkan pon-ponan saya untuk katanya mau jadi bojone gitu ya ke daerah dekat Klaten tapi masih wilayah Gunung Kidul. Saya kok lihat tanaman itu kok bagus itu ya. Nah kemudian saya tanya dijual berapa itu? Ya sekitar segini. Kalau lihat di Jogja itu dia itu hanya maksimum 30%-nya dia berani melepas. Mau dijual lewat ini biar saya buatkan caranya, dia kan orang kampung itu ya. Kemudian dibuatkan anak saya. Sekarang itu luar biasa. Dan di sana ada 4 grup, kemudian akhirnya dia kewalahan, sekarang sudah masuk di grup yang kedua, sudah diambil, nanti mungkin perkiraan tidak sampai 2 bulan 4 grup itu akan bisa direkrut semua, kan begitu. Yang tidak menyangka Mas Ibnu bahwa saya itu hanya bilang gitu itu kok selalu ada transfer. Nah, jadi memang mencari rezeki itu penuh dengan cara saja, tidak harus bisa lakukan itu. Nah dari inilah tadi sesuatu yang disampaikan oleh Mas Ibnu itu seperti itu. Tinggal guys muda-muda belia ini bagaimana menyikapi ini. Disilahkan untuk menyampaikan keluhan lah mungkin selama ini kepada Mas Ibnu. Saya akan record apa yang saudara sampaikan. Ya. Silakan, monggo Mas Ibnu dan teman-teman.
Ya, teman-teman ada yang mau tanyakan? Ya, kalian begitu beraninya waktu presentasi bidang-bidang kajian, ya, beradu domba dengan kawan. Setelah di hadapan pada masalah sepi, ini adalah kelemahan Anda. Wani bengak-bengok neng jero sarunge dhewe. Ya tetep krungu tanggane kecuali neng jero bangker itu nggak akan dengar itu. Teman-teman bisa kok resen langsung diomongin atau lewat kolom chat. Yuk, diskusi yuk. Teman-teman juga kan ada ya kalau angkatan 2000. Kalau tidak ada ya ditutup aja Mas War. Difoto bersama terus udah berakhir. Ngapain kita lakukan? Angkatan 2020 kan ada nih yang sedang lagi menunggu mata kuliah IO dan membuat event nih. Mas Ibnu sudah banyak banget beberapa kali menyelenggarakan event. Bisa nih sharing-sharing sama Mas Ibnu juga di sini. Ayo Oh teman-teman. iya, bisa. Kalau ditunjuk aja nih maunya. Nggak usah aja biar dulu. Kalau enggak ya kita akhiri saja foto bersama terus sudah. Oh nilainya sudah ketemu kok akhirnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya ini ada Mas Ibnu dari Ervina. Sa. Silakan Ervina. Edsa, silakan. Ini Pak, sekarang kan baru masa pandemi toh Pak. Saya itu sama ayah itu menjalankan bisnis kangen motor Pak. Ini itu usahanya sangat sulit Pak, bersaing dengan Milagros Pak. Apakah ada saran buat Bapak buat apa bersaing lebih sehat dengan Milagros gitu loh Pak? Terima kasih. Ulangi, coba ulangi. Usaha apa Mas Coba Edsa? ulangi. Ini Yang pelan-pelan Mas. Ini saya dan ayah saya itu sudah menjalankan bisnis air kangen water selama udah 2 tahun ini toh Mas. Terus sekarang masa-masa pandemi ini kan sulit bersaing dengan Milagros. Terus saya sudah berusaha mempromosi lewat dari rumah ke rumah itu masih banyak kan yang Milagros. Apakah ada saran buat Mas Ibnu untuk promosi yang lebih produktif gitu loh Mas untuk promosi kangen water. Terima kasih. Iya. Ada yang lain? Dua lagi apa satu lagi biar sekalian dua gitu Pak. Saya Pak, Ya. izin bertanya Pak, kan tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak tuh pertamanya kan bisnis travel, kemudian di situ bisnis peternakan burung tadi. Nah, dalam memulai bisnis kan pastinya kita harus memantapkan diri tentang mengetahui lingkungan, kemudian resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Pertanyaan saya, seberapa lama Bapak memantapkan diri untuk saya yakin ingin membuka usaha ini? Itu Pak, terima kasih. Oke. Yang pertama tadi apa namanya? Mas siapa tadi? Edsa. Oh ya, Mas Ersa. Edsa Maulana, benar. Iya Pak, Oke, gini, Mas, apa namanya? Di dalam sebuah usaha jelas ada persaingan. Apa namanya? Kalau saya boleh cerita gini. Kalau boleh jujur, untuk jujur itu gini. Kalau kita mau usaha itu kalau di Indonesia, teman-teman. Ya, ini enggak. Saya takutnya gini, kalau saya cerita ini itu nanti kalian akan entah itu akan terlecut untuk bangkit atau malah ngelukro itu bahasa pesimis misalnya, masih pesimis untuk memulai usaha. Jadi kalau di Indonesia negara kita tercinta ini itu bisnis itu sudah dimonopoli teman-teman sebenarnya. Jadi seperti teman-teman tahu air minum, saya cerita nanti mungkin Mas Anu bisa kasih kesimpulan ya.
Jadi kalau pengalaman saya ketemu sama orang-orang di pemerintahan, ceritanya itu bisnis-bisnis yang besar, teman-teman, itu sudah dimonopoli. Misal Danone, Aqua, dan sebagainya. Jadi kalau kita kenapa seperti klub seperti Total, mungkin UNY Water, ada tahu UNY yang minum itu nggak bisa go public, gitu loh, nggak bisa sampai ke keluar, karena itu sudah dibatasi, gitu loh. Ada permainan-permainan yang teman-teman dan mungkin saya sendiri juga saya tahu, cuman kita nggak mungkin ke sana gitu. Itu jenis-jenis yang udah besar, skalanya besar itu sudah mainnya nggak ada main teri dan sebagainya, nggak ada. Kalau kalian bisa masuk di situ istimewa. Misalnya kalian jadi di laut, kita usaha itu sudah di lautan. Kalau kita cuman di dangkal di pantai, itu musuhnya kecil-kecil emang, seperti teri, mungkin ya kecil-kecil. Cuman udang yang kecil-kecil itu emang kecil musuhnya. Cuman itu nggak kelihatan. Sekali dikerokoti tahu-tahu habis. Cuman kalau kita sekalian di bisnis dalam itu musuhnya jelas, ada paus, ada hiu. Sekali kena kita mati. Cuman kita kena itu musuhnya kelihatan besar, jadi kita bisa menghindar. Paham di situ ya filosofinya ya. Jadi gini, Mas tadi yang bertanya itu gini. Dalam bisnis itu memang persaingan ada, banyak, berat dan sebagainya. Cuman kalian pernah berpikir nggak? Coba berpikir itu kalau produk bahkan jasa itu tuh tidak harus menjadi yang baik, paham ya? Jadi kalau kita menciptakan suatu produk itu ada kompetitor, kita nggak lebih baik dari mereka, tapi kita harus punya beda dari mereka, biar orang penasaran. Misal gini, pola pikir seperti kalau kalian tahu, kalian pernah minum di Starbucks, pernah ya? Walaupun itu mahal dan nggak masuk akal. Menurut saya, karena saya walaupun harga segitu itu saya nggak masuk akal. Jadi gini, Starbucks itu pada waktu akan buka di Jepang, tim ahlinya itu survei dulu ke Jepang, beberapa bulan untuk pasar di sana seperti apa. Setelah balik ketemu bosnya, dia bilang ini kita nggak bisa buka di Jepang, karena Jepang nggak ada budaya minum kopi. Di sana budaya Jepang itu minum teh. Itu tim ahli yang bilang. Tapi apa kalian tahu ya? Bosnya bilang apa? Yang pemiliknya, dia bilang buka di Jepang. Pola pikir pemiliknya, kalau di Jepang itu budaya minum teh, berarti nggak ada yang buka warung kopi. Paham sampai sini ya? Nah, seperti kasus yang tadi Kangen Butter itu, bikin promonya gini, bikin promo yang yang menarik. Saya nggak akan bilang untuk potongan harga dan sebagainya. Karena Kangen Butter itu sudah tersistem dari terkontrak dari atasan, paham nggak? Jadi gini loh teman-teman, kayak kalian franchise misal Rocket Chicken dan sebagainya, itu kalian seperti Kangen Butter itu kan kalian bukan yang punya. Cuman kalian ngikutin orang yang jual, kalian ngekor. Paham di sini? Jadi mau nggak mau yang untung yang badannya yang atas, gitu loh. Nggak urusan seperti Vivo sama OVO mau jejeran bersaing harga, marketingnya saingan, promosi yang punya sama. Kan konyol itu. Gitu loh. Di bawah itu suruh saingan antara OVO sama Vivo sama OPPO saingan, marketingnya saingan, perang harga, tapi yang punya sama. Kan konyol gitu loh. Paham? Jadi kalau khusus Kangen Butter itu coba gini berpikirnya. Kalau mau tetap dijalankan dengan butter, coba sharing sama mungkin produsennya, Kangen Butternya, sharing. Ini gimana kok yang di bawah itu, yang kita pelaku bawah itu kok kita kalah sama komputer dan sebagainya. Ada yang salah ini di Kangen Butter. Kita harus mencari solusi untuk promosi apa, mungkin seperti gitu teman-teman.
Kalau kalian pernah ke Amplas, ada yang jual telur herbal. Paham telur herbal nggak? Itu lebih mahal dari telur biasa. Alasannya apa? Dia ayamnya herbal. Kalau dipotong, kuning telurnya lebih kuning. Terus habis itu apa namanya? Mengandung keratin dan sebagainya. Saya didengar itu, saya yang peternakan, saya hanya tertawa gitu loh. Karena gimana gini? Telur itu semua telur mengandung keratin. Cuman marketingnya tuh bilang orang awam nggak tahu keratin gitu loh. Ini telur herbal, ini mengandung keratin. Dia nggak bohong, dia emang nggak bohong karena dia benar bilang telur itu mengandung keratin. Tapi semua telur itu mengandung keratin, teman-teman. Nggak mungkin Tuhan menciptakan telur A sama telur B beda, ini ada keratinnya, ini nggak mungkin. Itu. Jadi apa namanya? Cuman marketingnya tuh pintarnya dia mengolah kata, menyusun satu kata menjadi kalimat yang indah untuk marketingan. Dia bilang ini mengandung keratin. Untuk ada DHA-nya, untuk kecerdasan anak dan sebagainya. Kalau dibuka, kuning telurnya lebih kuning dari telur biasa. Padahal kuning telur itu yang mempengaruhi itu bukan kandungannya, cuman apa yang dimakan ayam itu mempengaruhi kuning telur. Kalau orang yang tahu gitu loh. Jadi itu kita gimana menyampaikan ke konsumen untuk membuat produk atau jasa kita berbeda dengan yang lain gitu loh. Paham sampai sini ya? Terus yang tadi, yang kedua, saya gini, saya itu apa namanya memulai sesuatu usaha itu sebenarnya nggak banyak berpikir, teman-teman. Saya nggak banyak berpikir, tapi kuncinya kalau saya itu harus perfect. Kalau saya pribadi ya gitu, saya nggak mau kalau sudah basah terus kita setengah-setengah, nggak mau gitu loh. Jadi kalau berapa lama mantapkan? Sekarang gini. Desember akhir itu piknik ke Pacitan, Januari akhir itu saya ngadain piknik ke Pacitan, terus pulang dari Pacitan itu Januari akhir ya, itu malamnya itu langsung bikin CS Holiday ini. Sepakati kita jadi tanggal 17 Februari 2014. Saya nggak akan kita jalan dulu, karena kita nggak akan berpikir kalau kita jalan dulu, itu nanti di pertengahan jalan itu ada masalah, baru kita selesaikan. Tapi kalau kita belum berjalan, udah mikir masalah, nanti kalau ada gini, kita nggak jalan-jalan. Paham nggak? Jadi kalau saya mikirnya gitu, kita jalan dulu, nanti kalau ada masalah, baru diselesaikan. Tapi kalau kita dari awal mau bikin, sudah berpikir, nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau ini, terus gimana solusinya? Dan itu belum tentu itu ada nanti di kenyataan. Tapi kita kelemahannya apa? Dengan kita banyak berpikir seperti itu, kita nggak memulai. Gitu, teman-teman. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya nekat dulu. Nanti kalau ada masalah di jalan, di pertengahan jalan, misalnya entah burung, entah apa, sakit ini. Sakit seperti ini, saya belum pernah mengalami. Gitu loh. Resikonya itu. Kalau nanti bisa sembuh kan nggak mati. Kalau di burung misalnya. Kalau di tur misalnya saya presentasi, misalnya kalau dulu bawa sosiologi kalau nggak salah, itu cerita, bayangkan awal presentasi di kampus-kampus misalnya, saya presentasi belum ada yang saya bawa, bayangkan, saya nggak ada foto. Kalau sekarang saya presentasi itu yang saya pernah bawa ini ke Jakarta, saya bawa dulu, bayangkan 2014, saya presentasi belum pernah bawa orang dan sebagainya, mana orang percaya sama saya, gitu. Saya bahkan kalau saya mending jujur-jujuran dari awal. Kalau misalnya ada dulu tender ke Baduy misalnya, saya nggak pernah bilang, saya pernah ke Baduy gini-gini. Enggak. Cuman saya belajar tentang Baduy, saya jelaskan. Baduy seperti ini, ada rute, ada seperti ini, ada yang opsi seperti ini, dan sebagainya. Ada orang yang ngaku 12 kali di Baduy, ditanya rute itu nggak tahu. Tapi saya enggak. Saya belajar dulu Baduy, sebenarnya tanya tentang detail. Sampai berhari-hari telepon sama orang Baduy itu, tanya gimana tentang Baduy. Akhirnya mereka milih kita, gitu loh. Jadi saya kalau untuk pertanyaan yang mantapkan, saya selalu pengen ini saya jalankan dulu. Jadi teman-teman jangan mengira saya ini setiap memulai usaha itu sukses berhasil gini, enggak. Banyak beberapa usaha saya yang emang gagal tengah jalan, banyak gitu loh. Ditipu orang, terus dikhianati teman dan sebagainya, banyak gitu loh. Gitu teman ya. Mbak ya. Jadi kalau saya ditanya berapa pemantapan, kalau saya tadi itu berani langsung gas. Gitu. Ada lagi yang lain?
Mungkin itu ada yang jawabannya dari saya. Mungkin gimana? Ada tanggapan lagi? Izin bertanya, Mas. Pak. Ya, Mas saja nggak apa-apa. Malah kita seumuran kok. Ya, kan tadi Fitri di awal. Iya, ya? Pak. Nggih. Ya, silakan, Fit. Kan di awal menjelaskan bahwa seorang wirausahawan itu harus berani rugi. Nah, untuk Mas Ibnu sendiri yang sudah berpengalaman, untuk meminimalisir kerugiannya bagaimana Mas tipsnya? Oke. Kalau apa namanya? Gini. Usaha itu pasti rugi. Resikonya kita apa namanya? Kaya, untung gitu loh. Resikonya gitu. Kalau saya untung lah, resikonya untung. Kalau pasti rugi ya pasti rugi. Cuman gini teman-teman. Anggap kerugian itu kerugian kalau materi itu anggap kalian bayar apa namanya? Apa kalau bayar kuliah itu apa namanya? UKT. UKT. Lah, kalian bayar UKT, cuman kalian langsung praktek nyata. Paham? Kalau kuliah kan kalian bayar UKT, dapat apa namanya? Teori gitu loh. Paham? Tapi kalau saya berpikirnya kalau kita melakukan bisnis, terus kita apa namanya udah keluar uang kok, apa namanya ternyata itu apa? Rugi. Itu saya anggap itu saya bayar kuliah. Gitu loh. Paham? Kalian bayar di UNJ itu rugi nggak? Kalian capek, disuruh jalan tugas, itu kan udah bayar, kalian dikasih tugas, itu nggak mau, harus kan dikasih tugas itu dari kalian tahu teori, apa namanya mampu, akhirnya kalian bisa skripsi, terus kalian dapat ijazah. Tapi kan dalam kan prosesnya kalian rugi, keluar uang nggak? Gitu loh. Kalau di dunia nyata, saya berpikirnya gini, saya dapat pengalaman, tahu nggak? Dengan saya bayar sekian, misalnya saya apa namanya anggap itu rugi misalnya, itu saya anggap saya kuliah saya baru KT, gitu loh. Dapatnya saya ijazah di kehidupan nyata. Oh, usaha itu seperti ini gitu loh. Kalau kita nggak dapat itu, kalian nggak bakal tahu gitu loh. Kalau saya misalnya saya nggak memulai usaha, cuma dapat teori, saya nggak bisa cerita seperti ini gitu loh. Jadi lapangan, apa namanya ini dan sebagainya, terus hotel apa namanya kesalahannya gini dan sebagainya, kita nggak bakal tahu karena kita nggak mencoba. Tahunya cuma apa teori karena kan gitu Mbak Fitri ya, cuma dia berarti. Jadi kalau saya gitu, kalau saya apa namanya, kalau saya anggap makanya itu nggak mungkin ilmu itu gratis. Menurut saya itu nggak mungkin. Jadi kalau kalian seperti kuliah manapun berada itu tetap ada apa namanya UKT dan sebagainya. Kalau di usaha anggap kalian bayar UKT, tapi kalian kuliahnya nyata gitu loh, yang ngajarin apa namanya alam semesta gitu ya. Gitu teman ya, Mbak Fitri ya. Nggih Pak, paham. Membeli pengalaman dengan kerugian ya, ngaten nggih. Nggih, gitu caranya. Terima kasih Mas. Nggih. Yang lain? Ada siapa nih yang duluan? Dari Devi dulu aja ya. Ya, izin bertanya. Gimana cara agar kita itu tetap semangat dalam berwirausaha, karena kebanyakan kan kita awal-awal berwirausaha itu semangat tapi lama-lama itu kayak jelek gitu loh. Nah, terus bagaimana dalam pemasaran produk agar mencapai masyarakat luas selain dengan media sosial? Terus pertanyaan yang terakhir itu bagaimana melawan rasa malas ketika kita itu berpromosi, karena kan biasanya kita itu awal-awal promosi itu semangat tapi ya itu nanti di akhir-akhir itu males promosi tapi nggak ada yang tanya gitu loh. Makasih. Ya. Langsung saya jawab dulu aja ya. Gini, siapa tadi? Dewi ya? Devi. Devi ya. Jadi gini, apa Dev? Apa panggilnya Dev aja ya, ketok akrab. Jadi toh kalau kamu memulai usaha, terus apa namanya, gimana caranya biar agar semangat, terus apa namanya, itu gini, kalian apa namanya, kalau saya, pengalaman saya itu gini, saya ada yang harus dibanggakan kalau saya. Jujur teman-teman, saya
Saya itu masuk UGM itu bukan karena apa namanya ilmu, enggak. Saya enggak mikir ijazah. IP saya itu enggak nyampe 3. Saya itu yang penting bisa untuk S2 itu aja. Saya itu IP ku enggak pakai enggak nyampe 3. Terus saya kalau saya di sana tuh cuman apa PJ aja. Saya kalau ambil milih dosen pembimbing itu yang semuanya profesor. Apa namanya yang bilang dia susah angel, wah angel gini, malah tak pilih. Gitu loh. Karena saya suka tantangan. Terus saya ada nilai D yang enggak saya ulang sampai lulus. Itu ada. Loh, buat kenang-kenangan. Kalau cuman A, B terus enggak ada itu tuh enggak ada enggak ada berwarna itu apa namanya dunia itu. Jadi kalau menurut saya ada sesuatu ada hal yang harus diperjuangkan. Kalau saya itu orang tua, tetap orang tua terutama ibu saya itu dulu waktu saya kelas 3 SMA itu toh dia pada waktu saya mau turun dari tangga, ibu saya itu cerita sama ayah saya, kita wah ya anaknya ini tuh keterima di UGM gini terus apa namanya gini begitu bangganya apa namanya orang tua itu kalau lihat anaknya itu apa namanya kuliah. Terus saya waktu itu tuh saya minta sama orang tua saya les di les itu saya spesialisnya minta ujian bukan ujian nasional masuk perguruan tinggi negeri. Saya ambilnya di situ. Alhamdulillah keterima. Orang tua itu gini, apa namanya? Orang tua itu nggak tahu IPK, nggak tahu kalian sekolah di Jogja di UNJ itu apa namanya masuk terus atau cuma tidur, nggak tahu. Tapi di saat ada undangan kalian pakai toga, itu undangan jam 9, jam 4 subuh mereka dandan. Bayangkan. Gimana bangganya orang tua lihat anaknya itu wisuda. Jadi kalau saya apa namanya banyak di beberapa kesempatan itu saya nyarankan itu kalau kalian masih kuliah jangan usaha, jangan disambi gitu loh. Karena logika saya walaupun itu nanti berhasil, tapi orang tua kalian itu pengennya kalian nggak cari uang, pengennya kalian itu pakai toga dulu gitu loh. Paham sampai sini? Jadi apa namanya? Walaupun kalian usaha, walaupun itu nanti berhasil, tapi menurut saya pribadi itu nggak berkah. Karena gimana pun doa orang tua, terutama ibu itu nomor 1 menurut saya. Jadi kalau ditanya gimana kok untuk apa namanya biar semangat gini-gini, sekarang apa namanya logikanya, kalian kerja, bayar nggak seberapa, ya toh, kerja di Jogja itu UMR 2 jutaan. Kalian lulus paling kalau keterima di perusahaan-perusahaan Jogja itu ya paling gaji awal ya 2 jutaan. 2 juta itu atau ditunggu atau 2 juta. 2 juta sebulan. Belum bayar kos, belum bayar ini dan sebagainya. Coba sekarang kalian hitung. Kalian masuk di UNJ sampai lulus itu modal berapa? Kalau ini ngomongin bisnis ya, ngomong hitung-hitungan modal berapa? Sekalian kuliah, terus lulus, kerja, kalian mikir ya, harus bangun pagi, jam 7, pulang jam 4. Yang kaya bosnya, kan gitu. Kalau kalian usaha itu mikir itu punya kalian bosnya, kalau kalian semangat, itu perusahaan-perusahaan kalian gitu loh. Bukan perusahaan orang lain. Itu usaha kalian. Jadi harus semangatnya seperti itu. Kalau saya gitu, wah ini usahaku. Aku bangun pagi, aku bangun siang. Karena ini perusahaanku gitu loh. Emang awal-awalnya saya berapa ya 4 bulan atau hampir 6 bulan itu nggak ada motor sana sini nggak dapat teman-teman. Nggak dapat apa namanya. Salah nyebar brosur di perempatan dari Ngodian sampai Klaten. Ada yang tanya. Yang SM, waktu BBM waktu itu. BBM nggak ada, yang telepon nggak ada. Bayangkan 4 bulan. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya itu tuh ujian. Seninya di situ seninya usaha itu. Semakin kita gagal itu, semakin otak itu berpikir, oh ini gimana caranya ya? Kok aku udah gitu gagal? Harus ada inovasi, kan masih muda. Banyak inovasi seperti mata kuliahnya itu inovasi dan kreativitas. Jadi ini otak itu bekerja, paham nggak? Oh aku kalau gitu dihapusi orang. Kalau ini aku gagal, nggak ada pembeli. Kan berpikir, gitu loh. Kalau kalian kerja,
itu stagnan, otak itu stagnan. Pagi cuma garap ini selesai, udah pulang bayaran, selesai, nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas, gitu loh. Pernah dulu kalau kalian tahu Red Bull, tahu minuman Red Bull yang terkenal itu, dulu awalnya di Inggris, dia tuh modelnya gimana? Dia kaleng buahnya dicetak Red Bull, dibuang, seluruh Inggris dikasih kaleng Red Bull. Orang-orang tahunya itu payu, padahal nggak payu padahal, gitu loh. Akhirnya Red Bull, orang penasaran, kok semua tempat sampah, semua gini kok ada Red Bull gitu. Akhirnya orang penasaran terus beli. Jadi kalau gitu saya tuh gitu, siapa Devi ya? Iya. Jadi gitu, Dev. Kalau saya ada satu, kalau saya orang tua, ya jadi patokan saya. Kalau saya menyerah, gimana lihat senyum orang tua gitu. Karena saya bisa sampai saat ini tuh semuanya karena orang tua gitu loh. Paham? Jadi kalau kalian udah mulai tengah-tengah, hampir berhasil, Tuhan udah selesai, misalnya udah selesai perjuangan hampir berhasil, tapi kamu nyerah, rugi nggak selama perjuangan dari awal sampai mau mendekati akhir tadi? Gitu. Karena kita nggak tahu berapa hari, berapa bulan, bahkan berapa tahun perjuangan kita itu kita nggak tahu. Tapi percaya aja, yang penting yakin itu aja. Gitu. Kalau motivasinya gini teman-teman, itu semua ya. Hukum di dunia itu seperti 3. Seperti air, terus suara, sama komputer. Ini dosen saya yang bilang. Dan ini tak sampaikan di sini ya. Yang pertama hukum air. Hukum air itu gini, kalian masukkan batu ke air, gelombangnya kecil. Dan baliknya ke batu juga kecil. Semakin gede batu, semakin gede gelombangnya. Paham? Lah, ini sama seperti kita kalau berdoa sama Tuhan. Kalau berdoa sama Tuhan itu cuman nggak yakin, ragu-ragu. Misalnya kalian, wah aku kok nggak punya background pengusaha, usaha, terus nggak punya modal dan sebagainya. Itu Tuhan juga ragu-ragu akan tangan ACC proposal kamu gitu loh. Karena di dunia ini kita cuman porsi kita tuh bikin proposal. Jangan seolah-olah kita punya hak untuk tanda tangan. Paham? Karena yang berada tangan itu cuma Tuhan. Jadi tugas kita tuh bikin proposal sebaik-baiknya. Entar di di revisi lama, mungkin di WA nggak bales, terus bimbingan nggak bisa dan sebagainya. Itu urusan Tuhan gitu loh. Tugas kita di dunia cuman bikin proposal sebaik-baiknya. Seperti tadi, hukum air tadi, batu tadi. Yang kedua itu hukum suara, kata dosen saya. Saya masih ingat tentang itu. Hukum suara itu spesifik. Misalnya di 100 orang ini dipanggil Ibnu, yang namanya Ibnu tok yang noleh, yang bukan namanya Ibnu nggak noleh. Spesifik. Sama Tuhan juga gitu, harus spesifik. Kalian berdoa, minta rezeki. Hari ini kalau saya Pak Pur mungkin ya, saya Pak Pur hari ini bisa ngerokok enak, bisa ngopi itu dari rezeki gitu loh. Jadi minta Tuhan sama Tuhan spesifik. Minta 1 miliar misalnya. Karena Tuhan nggak mungkin rugi di minta 1 miliar itu, nggak mungkin kere gitu. Masa Tuhan kere kan nggak mungkin. Jadi kita spesifik minta sama Tuhan. Gitu loh. Lulus 3 tahun misalnya, 2 tahun. Karena menurut Tuhan yang menurut kita nggak mungkin, Tuhan mesti mungkin. Yang ketiga, hukum komputer teman-teman. Komputer itu kalau file dihapus, dia nggak semata-mata hilang di komputer. Paham nggak? Jadi kalau kita di dunia, itu ngomong apa aja itu harus hati-hati. Ngomong yang positif. Karena itu bakal kejadian. Yang pernah dirasakan dejavu. Dejavu itu kalian pengen dengan sepengen-pengennya, tapi kalian nggak ada usaha. Entah itu berapa bulan, berapa tahun, itu dijadikan gitu sama Tuhan. Terus kalian pikir, aku tahu gini, dejavu gitu loh. Paham? Jadi kalau makanya kalau di agama saya di Islam itu sebelum tidur disunahkan untuk istighfar. Karena apa? Untuk menghapus yang tadi nggak sengaja. Seharian kita ngomong nggak sengaja, takutnya itu diaplikasikan gitu loh. Kita berpikir positif. Omongan itu harus positif. Karena Jadi sahabat itu mikir sukses, kaya, saem itu nggak apa-apa gitu loh. Itu bakal dijadikan gitu. Mungkin itu. Yang lain itu sudah menjawab? Mungkin Devi? Sudah, terima kasih, Pak. Ya. Oke, boleh lanjut ya dari siapa sekarang saya panggil yang resen dari kiri aja ya, paling kiri, Wildan Ahmad, silakan.
Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Mas Ibnu. Tadi kan Mas Ibnu menyampaikan pernah usaha peternakan burung, kemudian yang terakhir itu just holiday. Nah, bagaimana Mas Ibnu bisa melihat peluang usaha tersebut dan cara memulainya itu dari mana? Lalu bagaimana cara bangkit dari keterpurukan? Karena kan tadi Mas Ibnu menyampaikan pernah rugi ya di peternakan apa tadi, domba atau itu ayam. Mas. Yuk, ayam. Oke. Apa namanya? Pertanyaannya apa tadi? Yang pertama? Bagaimana melihat peluang usaha? Oh, peluang usaha. Gini teman, siapa namanya? Wildan ya? Wildan. Gini Wildan, apa namanya? Kalau saya itu nggak pernah melihat peluang usaha. Wah, apa namanya? Gini. Apa namanya? Ya pernah, beberapa kali pernah seperti itu. Cuman yang sampai saat ini masih berdiri ini itu malah yang saya suka. Paham nggak? Yang saya jadi hobi itu. Saya senang main, senang dolan, saya selidih jalan. Saya senang burung. Apa namanya? Saya dulu senang lihat. Saya dulu waktu SMA saya punya beberapa burung gitu loh. Lelai jadi burung. Terus apa namanya? Resto itu saya nggak bisa masak. Tapi saya pengen waktu itu pengen resto ramen. Itu pengen. Saya pengen dan sebagian sih beberapa persen sih ada konotasi beberapa persen itu karena pandemi aja sebenarnya bikin. Jadi ada yang usaha saya itu karena lihat peluang. Seperti saya pernah jualan HP impor dari Singapura. Saya pernah bikin susu kayak susu beruang itu pernah. Kalau saya pribadi melihat usaha itu yang pertama itu senang dulu. Kalian senang ya, apapun itu, misalnya senang nyablon, gampang misalnya nyablon aja, senang tentang TikTok sekarang, TikTok aja, YouTube bikin konten misalnya, nggak apa-apa. Jangan pikirnya orang bikin konten pertama jangan samakan sama yang udah artisnya itu loh. Orang-orang yang itu dari nol, dia rajin ngupload, ngajin ini setiap hari, tetap ada yang lihat dan akhirnya terkenal. Jadi kalau bikin video pertama yang lihat cuma 1 orang, terus ngelokro, belum apa-apa gitu loh. Ada teman saya yang sekarang udah berapa ya, udah hampir ribuan subscribe itu dari lihat cuma 8 orang, setiap seminggu sekali upload. Tanya setiap 3 hari upload. Sekarang setiap hari upload. Sekarang udah dapat hasil dia di YouTube. Dan dia baru mulai 2000 pandemi kemarin, 2021-an baru. Jadi kalau saya melihat peluangnya itu yang penting senang dulu. Jangan terbawa oleh tren. Kalau terbawa oleh tren, saya pernah ngalami itu ya kalian nggak senang gitu. Akhirnya apa? Rasa di sini di hati itu tergesa-gesa pengen segera sukses. Tapi kalau hobi itu kan nggak bisa. Kalau kalian senang dulu, seperti kalian kalau senang sama si A misalnya ya, itu walaupun kalian jemput malam minggu, janjian jam 7 itu baru dandan sampai jam 9, nggak masalah. Jemput dari UNJ, jemput orangnya di Wonosari, kalian jemput hujan-hujan. Kalian lakukan itu. Karena apa? Karena suka dulu. Awalnya suka dulu gitu loh. Jadi itu nggak jarak waktu, nggak dipikir itu, materi nggak dipikir. Pernah itu mikir gitu? Nggak pernah kan? Karena kalian pertama senang dulu. Coba kalau kalian tugas kuliah, suruh ke Wonosari misalnya, suruh ke museum misalnya, bandingkan perasaan sama jemput si doi. Beda. Ya pertama itu kepepet, karena tugas kuliah, takut sama dosennya misalnya, pepet. Tapi kalau jemput doi karena cinta dulu gitu loh. Mau hujan badai pun tetap panas gitu loh. Tetap nggak perlu pakai mantol. Itu loh posisinya. Paham, Bildan? Mungkin itu yang biasa jawab. Jadi senang dulu, cinta dulu gitu. Ini ada yang lain? Masih ada beberapa Mas Ibnu. Masih ada. Ya. Waktunya tinggal 10 menit Mas Wer. Oh, nggih. Tinggal mungkin kita pilih satu aja nggih. Ya.
nanti kita closing statement dari Mas Ibnu. Dari siapa ya? Dari tadi ada cowok, sekarang cewek aja ya. Tadi 2 cewek, sekarang udah cowok. Biar cowok lagi ya, biar sama-sama 2. Dari Ivan ya. Ivan masih di situ nggak? Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Izin bertanya Mas Ibnu. Nah mungkin tadi juga sudah disinggung ya Mas Ibnu. Nah berbagai usaha banyak ya Mas. Nah seperti usaha burung lovebird, terus ikan hias. Nah, kamu? Ya. Nah usaha tersebut bisa dibilang musiman ya Mas. Mungkin trennya hanya sesaat saja. Nah menurut Mas Ibnu, apakah salah ketika kita mencoba di lingkup usaha tersebut walaupun dengan perasaan suka juga gitu? Oke, Ivan, kamu usaha labet sama itu? Sama apa? Sama ikan hias kayak cana seperti itu Mas. Ya. Oh, gitu. Jadi gini, ada kakak angkatan itu usaha di ya kecil itu ikan apa? Bukan cupang. Ikan cupang. Yang kecil itu. Bukan satunya. Cupang ya? Iya, cupang. Molly. Aduh lupa. Itu ada kelas saya angkatan 2006 itu usaha itu. Dari dulu orang-orang nggak tahu, yang tahunya itu ikan kali. Gitu. Apa itu namanya? Itu sampai yang siripnya ada yang gede-gede, yang kecil-kecil itu loh. Ikan apa tuh itu? Gapi, yang Mas. itu loh, Pak. Gapi. Bayangkan gapi yang dulu waktu saya kecil itu ikan kali, ikan got. Dia itu usaha itu, bayangkan. Sampai sekarang udah nggak ngetren waktu awal pandemi ya, ikan Cuman dia ide kreatifnya karena dia suka dulu dengan ikan itu, dia cari warna-warna, dia persilangan dan sebagainya gini. Akhirnya orang lihat, loh ini kok lucu. Dia ikut bikin komunitas, bikin ini dengan teman-temannya pencinta ikan tadi itu gapi itu terus entah itu di sosial media atau apa ini akhirnya tetap bertahan sampai sekarang gitu teman-teman. Dan itu kalau di mata kuliah saya yang kamu usahakan itu sama yang saya usahakan kayak murai kamu labet sama cana ikan hias itu termasuk di hewan kesayangan. Jadi ada mata kuliahnya dulu. Hewan kesayangan seperti kucing, terus mungkin hewan-hewan yang nggak diproduksi yang konsumtif itu termasuk hewan kesayangan. Jadi kalau saya gini, Van, tetap jalani yang kamu suka. Itu jalani yang kamu suka. Kamu kalau suka itu kan kamu nggak akan berharap misalnya ternak labet. Keluarnya kamu nggak mungkin kalau kamu itu orientasinya suka dulu, nggak mungkin kamu akan nyesel. Misalnya labetmu nggak bertelur, terus nggak laku gitu loh. Seberapapun itu karena kamu suka. Bahkan kamu punya perasaan, wah dijual iman-iman, udah tak loloh dari kecil dan sebagainya. Gitu. Tapi kamu punya pemikiran gini, labet itu kan bisa disilang-silangkan, setahu saya. Silangkan cari yang benar-benar lucu gitu loh. Seperti logika gini, kalau murai yang blorok, kamu tahu yang blorok itu kan yang panda apalagi itu kan mahal, padahal di sistem genetika itu kan ada kesalahan gen padahal gitu loh. Jadi kalau untuk Ivan, jadi kalau kamu nggak usah, yang penting senang dulu aja, senang dulu kalau senang itu nggak akan berpikiran harus untung gitu loh. Beda kan gini, kalau saya tuh ngajari ngobrol sama teman itu nggak terus usaha itu semata-mata karena materi, karena uang, nggak bisa gitu loh. Seperti kamu tadi yang saya analogikan ke cinta ke si doi itu loh misalnya, itu kan coba kamu pernah nggak ngitung kalau kita mungkin cinta ke dia, misalnya pacar kita, kamu hitung-hitungan, coba sekali-kali dihitung, coba jemput
bensinnya berapa. Gitu. Apalagi sekarang naik pertama. Awalnya pertama gara-gara jemput. Coba dihitung. Pernah kamu kalau pacaran karena modal suka dulu, pernah ngitung gini? Maka diajak gini-gini. Gengsi apalagi kita laki-laki bayar walaupun uang itu mepet posisinya itu loh. Jadi kita nggak bisa terus kalau sekali-sekali coba kamu hitung itu. Tega nggak hati kamu? Nggak tega. Nggak mungkin. Gitu loh. Kalau benar-benar cinta, benar-benar suka dulu. Itu enggak, kalau menurut saya, pengalaman saya itu saya dimurai itu suka dulu, Van. Saya murai itu suka dulu. Saya enggak target terus hari ini bertelur enggak. Yang mati juga banyak yang mati banyak yang saya beli terus belum produksi juga ada gitu. Jadi kalau saya pribadi itu yang yang gagal-gagal itu biar jadi cerita saya sama Tuhan. Tapi teman-teman saya itu tahunya saya yang berhasil. Biar apa? Auranya biar selalu positif. Paham nggak? Jangan sampai menjatuhkan yang lain itu loh. Biar jiwanya tuh nggak patah semangat. Wah, ternyata susah ya. Kalau tadi saya pembukaan. Wah, jangan usaha. Susah. Saya udah ngalami itu 4 tahun saya tuh dari mengerjakan CS Holiday itu dari 2014 saya baru punya karyawan 2018. Bayangkan, susah jadi pengusaha itu. Jangan, udah jadi pekerja aja. Coba dari awal seperti itu. Nggak bisa. Gitu loh. Yang gagal, yang ketipu, yang sebagainya itu biar dari cerita saya sama Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau cerita sama teman harus dimotivasi. Karena kalau kita memberikan energi positif ke teman-teman, yang diterima juga energinya positif itu loh. Seperti air tadi loh. Gelombangnya bagus. Bahkan gelombang itu bisa menenggelamkan kapal. Paham ya, Ivan? Mungkin itu, Van, yang bisa saya sampaikan kalau kalau yang di usaha kesayangan. Terima kasih Mas Ibnu. Ya. Sudah sangat relate juga sih Mas, karena emang benar-benar suka ya, nggak mikirin itu tadi. Kapan-kapan main aja ke tempat saya, sama-sama Bruno. Nanti main. Kalau saya kan di kanan cuma pagi. Mungkin nanti habis lebaran kalau di Jogja main aja kalau ngopi di sini. Baik Mas Ibnu, terima kasih Mas. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, untuk yang lain ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab seperti di kolom chat sama teman-teman yang lain karena keterbatasan waktu. Kita udah sampai di jam 11.28 ya, kurang 2 menit lagi. Nah, mungkin dari Mas Ivan mau memberikan closing statement semangat buat teman-teman ini yang hadir di sini jika nanti suatu saat pengen memulai usaha. Mas, saya? Ya, dari Mas Ibnu. Oh ya, gini teman-teman. Setelah panjang lebar kita tatap muka yang ada di benak teman-teman itu masih ada 3. Yang pertama, kalau memulai usaha itu pasti pertama bingung modalnya dari mana. Yang jadi unek-unek itu ada 3 yang jadi unek-unek teman-teman. Mau tahu nih, mau usaha apa tahu. Cuman yang pertama mesti bingung. Wah, aku nggak punya modal. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu punya modal, tapi bingung mau usaha apa. Dan yang ketiga, itu punya modal dan tahu mau usaha apa itu tahu. Tapi yang ada di pikirannya apa? Bingung mulainya dari mana. 3 unek-unek ini, kalau kalian mikir tenanan, masalah. Kan nggak akan pernah memulai. Jadi kalau pesan saya, mulailah dulu. Nanti kita hadapi bareng-bareng tantangannya di pertengahan jalan. Dan kalian harus yakin seperti yang tadi saya bilang, yang 3 tadi, yang air, suara, sama komputer tadi. Yang jelas, seperti di PPT itu, cuman ada 3 di wirausaha. Yang pertama berani, yang kedua berani, dan yang ketiga berani. Dah, itu aja. Ya, sukses untuk teman-teman semuanya. Ya, makasih Mas Ibnu. Syaratnya 3 tadi yang paling garis bawahi adalah harus berani mencoba ya. Ya, harus berani. Harus berani dan harus dicintai lebih dulu seperti itu Mas Ibnu. Ya. Ya, mungkin sebelum kita soalnya Pak, kalau nggak berani dulu nanti perlu diambil orang. Iya, benar.
Nanti ketika udah jadi milik orang lain, lah malah nyesel loh, malah kita belum nyoba gitu loh. Karena yang satunya tuh menunggu kita tuh kan malah masalah itu. Iya, kalau kayak gitu ya. Satu nunggu kita nggak ngapa-ngapain. Nggak berani kita. Nggak berani. Kan rugi kita mas jadinya. Rugi karena nggak pernah mencoba dan nggak pernah mencoba. Gitu. Karena kita nggak bakal pernah tahu perasaannya dia atau kalau kita nggak mencoba, tuh mas. Oke, iya. Gitu. Mungkin dari Pak Pur ada tambahan mungkin sebelum ditutup Pak Pur. Cukup Mas Her. Terima kasih Mas yang telah menyampaikan hal-hal yang luar biasa kepada kita semua tadi. Oleh karena itu, Mas Ibnu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk bisa berkenan hadir di kegiatan ini. Ada beberapa hal pada teman-teman bahwa kita yang closing tadi ada 3 bingung tadi, tidak punya modal bingung, mau apa, kemudian punya usaha nggak punya modal, atau yang ketiga, nah itulah sesuatu yang penting kita cermati bersama. Dan karena itu memang benar unik ya. Rekoso-rekoso, bayar larang-larang, praktek nggak boleh di kampus, terus gimana aku bisa? Ya, tapi kalau nggak bayar SPP, ya susah. Kita nggak bisa selesai kuliahnya. Kita harus unik memang, dalam kondisi yang unik, itu penting sekali. Wong tua piye carane anak endang lulus? Nah, melok yang ngendi? Oke, melok cepet lulus, bari rasa ngopo-ngopo. Tapi kalau aku kemudian rodo nggak setuju dengan orang tua, nah kemudian kita agak nabras sana sini, kok undangan wisuda kok nggak muncul. Ini ono apa? Nah, orang tua sudah berkorban, tapi justru kalian sudah punya tabungan yang luar biasa. Nggak masalah lulus cepat dan tidak, tapi sudah kita lakukan sesuatu yang terbaik. Silahkan kamu pilih teman-teman ya. Dan tentu saja jangan kemudian berada di zona aman. Maka tentu saja resepnya jangan sampai menyerah. Itu Mas Ibnu bilang. Dan mikir coro air dan cara komputer. Luar biasa, pengetahuan yang luar biasa itu ya. Ya. Ragu-ragu memang suatu penyakit. Ya. Maka mikir sama air mengalir. Takwa, doa. Lakukan. Dan jangan sekali-sekali escape, menghapus, tapi record. Lakukan sesudah itu melalui suatu pemikiran-pemikiran yang jernih. Luar biasa, sesuatu yang bisa memberikan hal kepada kita. Dari itu yang saya sampaikan, saya nyarikan apa yang disampaikan oleh Mas Ibnu, kurang lebihnya pada teman-teman silahkan untuk bisa mengikuti jejak-jejak itu, karena di masa depan orang tua itu mempunyai keterbatasan. Ya, keterbatasan mungkin kekayaan ya banyak, tapi mungkin usia akan terbatas. Sehingga suatu ketika kita mungkin juga tidak bisa mengandalkan sama orang tua. Nah, karena itu tinggal diri kita sendiri yang mau bisa memperbaiki diri kita. Tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki diri kita sendiri. Tapi orang lain merupakan support yang harus
utamakan. Karena itu Mas Ibnu bilang, carilah kawan sepanjang hidup, apalagi pada saat kuliah. Ya, jadi kawan tetap penting. Ya, kan kawan itu membuka komunikasi, membuka sesuatu. Ya, tadi juga dikatakan contohkan guru punya teman, maka bagaimana kita bisa mencuri hartanya guru dan juga bisa mencuri hartanya kawan. Kawan dalam arti mencari informasi, begitu ya, Mas Ibnu. Banyak hal yang boleh saya simpulkan, tapi terlalu lama nanti. Saya kira demikian saja. Terima kasih sharingnya Mas Ibnu yang luar biasa kepada kawan-kawan kita. Semoga pintu mereka terbuka. Itulah yang bisa kami sampaikan, Mas Suher, sebagai pemandu acara ini. Sekali lagi Mas Ibnu, salam. Kita berjumpa kapan kita ngopi-ngopi. Saya dengan Mistus itu Mas Suher itu tidak ngopi mekengkeng rubut gitu aja. Oleh karena itu silakan Ivan, Wildan kalau mau gabung ngopi ya oke, is oke gitu ya. Demikian saja. Terima kasih sekali lagi Mas Ibnu, Mbak Cusno, dan Mas Suher, monggo dal kula pendiraken sakcekapipun. Nggih, matur suwun Pak Pur, terima kasih nggih Pak Pur. Nah, tapi sebelum kita tutup ya, sebenarnya kita foto bersama bareng yuk teman-teman. Sayang saya nggak bisa buka kamera ya Mas Pak Pur, buatan sakit. Nggak apa-apa Pak Pur, teman-teman yang lain untuk on cam yuk kita foto bareng dulu. Yuk, silahkan dicari yang cewek kopinya di mana tadi yang belum dipakai, yang cowok nggak usah pakai ya, yang cewek aja yang pakai. Yuk, yang layar ini ada 6 layar loh. Ini peserta luar biasa nih Mas Suher. Iya. Teman-teman ditunggu yuk, yang belakang-belakang masih belum nih. Saya mulai ya dari awal ya. Dari layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi ke layar yang kedua ya. 1, 2, 3. Lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Keempat. 1, 2, 3. Kelima ya. Yang kelima. 1, 2, 3. Terakhir teman-teman yang keenam. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua yang udah on cam, teman-teman yang lain. Nah, oke, kita udah lebih 9 menit. Gak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ibnu selaku dosen praktisi yang ngisi pada hari ini, dan terima kasih juga buat Pak Pur selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan Miss Husnu juga terima kasih yang sudah memfasilitasi semua sehingga terselenggaranya dosen praktisi ini. Nah, dan teman-teman juga yang hadir terima kasih juga menyempatkan waktunya walaupun ini kewajiban teman-teman ya. Di bulan puasa ini masih semangat dan tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Jangan lupa penutup, Pak. Sini Mbak Nadia nih, tuh. Mbak Nadia nunggu teman-teman nih. Orang kita. Ini nggak bisa nih. Error, Pak.